Tadi saya bilang sama Pak Bupati selama mobil kesini, kita ada di sini untuk sebagai solusi, bukan sebagai pemantik. Aspirasi yang pertama ini sudah cukup bagus soal limbah ya. Nanti kita akan bicarakan dari sini, kita mau meninjau. Terima kasih, saya dapat banyak data dari Pak Samber, sudah dari tim saya yang sudah turun beberapa waktu yang lalu, mereka juga sudah dapat juga dari KLH kemarin, dari Pemda. Bupati Kepulauan Yapen Tony Tesar bersama Muspida dan sejumlah pimpinan OPD di Kepulauan Yapen pada hari Kamis 13 Maret 2020 mendampingi Ketua Komite 2 DPD RI Yoris Raweyai melakukan pertemuan bersama komponen masyarakat dan melanjutkan pertemuan dengan PT SWPI di distrik Yapen Timur. Usai melakukan pertemuan, rombongan bupati dan anggota DPD RI ini meninjau salah satu pantai yang dilaporkan tercemar oleh limbah PT SWPI. Dalam wawancaranya, Bupati Tony menjelaskan bahwa berdasarkan laporan yang telah diterima dari masyarakat, baik kepada pemerintah daerah hingga ke DPR RI tentang dua masalah yang terjadi di SWPI, yaitu pertama, limbah industri yang diindikasi ada pencemaran lingkungan di laut sehingga perlu ada peninjauan secara langsung. Dan yang kedua yaitu masalah keberpihakan anak-anak asli Papua untuk dapat bekerja di perusahaan BUMN ini. Bupati menjelaskan bahwa pertama kali PT Kodeko Alas Mandiri bekerja namun pilot dan digantikan oleh PT SWPI dengan mempekerjakan tenaga kontrak mencapai 4.000-an dan outsourcing sekitar 1.000-an orang dengan total mencapai 5.000-an karyawan. Dari laporan perusahaan bahwa jumlah pegawai OAP masih di bawah 5%. Yang diartikan bahwa keberpihakan yang diberikan perusahaan masih sangat sedikit, dan bagian ini pula yang menjadi konsen dari kunjungan Ketua Komite 2 DPD RI Yoris Raweyai. Kunjungan ini bukan untuk mengambil suatu keputusan, akan tetapi menjadi solusi dari permasalahan yang ada, yang terutama dengan menjaga lingkungan dengan baik, dan jika berdampak pada kerusakan lingkungan, maka DPR RI akan mengambil langkah tegas bersama pemerintah. Lewat pertemuan ini diharapkan dapat melahirkan komitmen dari perusahaan untuk bisa membangun IPAL untuk limbah cair yang bermuara ke laut dapat ditangani segera dengan baik. Bupati Tony juga mendapat laporan kajian kualitas air dari Fakultas Biologi Unipa Manokwari hingga Agustus 2018 adalah belum ada masalah lingkungan hidup. Sehingga dengan adanya laporan masyarakat beberapa waktu lalu, maka menurut Bupati Tony harus dilakukan kajian ulang sehingga perusahaan ini betul-betul hadir dan lingkungan tetap terjaga. Sementara soal tenaga kerja menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan perusahaan untuk membangun komitmen bersama lewat pelatihan, terutama berbicara tentang disiplin dan keahlian yang dimiliki. Bagian inilah yang menjadi konsen dari Ketua Komite 2 DPD RI untuk langsung meninjau di lapangan, dan tentunya dalam kunjungan ini bukan untuk melakukan satu keputusan atau pengambilan keputusan, tetapi bagaimana lembaga ini hadir untuk menjadi solusi dari permasalahan yang ada sehingga perusahaan ini dianggap boleh bekerja, tetapi yang utamanya adalah lingkungan ini harus terjaga dengan baik dan tidak ada kompromi soal lingkungan. Kalau memang lingkungan ini dianggap berdampak negatif terhadap masyarakat yang ada dan alam di sekitar sini, maka DPD akan mengambil tindakan sebagaimana kita dari pemerintah daerah juga akan konsen dengan ini. Tapi kami percaya bahwa dalam pertemuan ini bisa ada penekanan atau komitmen atau politik will dari perusahaan ini untuk bisa membangun IPAL atau penanganan limbah, terutama limbah cair yang muaranya ke laut ini bisa tertangani dengan baik. Kita dapat laporan sampai dengan 2018 ada laporan dari kajian kualitas air dari Fakultas Unipa di Manokwari dari Fakultas Biologi bahwa sampai dengan 2018 bulan Agustus belum ada masalah tentang lingkungan hidup ini. Tapi belakangan ini masyarakat ada laporan lagi dengan ada laporan dari provinsi, maka saya kira kita perlu melakukan kajian ulang sehingga betul-betul perusahaan ini tetap hadir tapi lingkungan kita tetap terjaga. Soal tenaga kerja kita juga punya komitmen yang sama.
kita tidak bisa mengatakan bahwa anak-anak kita, anak Papua yang ada di sini tidak bisa bekerja. Tanggung jawab kita pemerintah daerah, tanggung jawab juga perusahaan untuk mari kita membangun komitmen bersama. Kita membuat pelatihan magang dari anak-anak kita ini di perusahaan ini, terutama kita bicara tentang disiplin dan juga skill yang ada. Kita berharap setiap angkatan kita buat antara 20-30 orang dengan melatih mereka secara baik dan akreditasi pelatihan ini sehingga mereka bisa bekerja di PT SWPI ini, tapi juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan industri plywood yang ada di mana saja karena mereka punya kualifikasi. Ini sudah ada kesepakatan, nanti kita akan buat MOU sehingga kita bisa langsung magang di PT SWPI ini. Ini bagian dari semangat kita bagaimana membangun kebersamaan kita, karena kita tahu bahwa pemerintah, terutama pemerintah daerah sangat punya kepentingan terhadap investor atau investasi yang ada di kabupaten ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa iklim usaha ini harus dibangun, diberikan kesempatan kepada para investor-investor yang ada di luar untuk bisa datang investasi di Indonesia, karena dengan cara investasi inilah kita bisa membuka lapangan pekerjaan, kita menciptakan lapangan pekerjaan, kita membuka kesempatan orang beraktivitas untuk tumbuhnya ekonomi. Sementara itu, Senator asal Papua Yoris Rawaya kepada Humas menjelaskan bahwa ia mendapat laporan masyarakat terkait pencemaran lingkungan, pekerja orang asli Papua, serta hak ulayat yang mendasari kehadirannya di distrik Yapen Timur. Namun sebelumnya telah dibahas permasalahan ini dengan Bupati bersama OPD terkait, serta Muspida yang ditindaklanjuti dengan meninjau fisik dari permasalahan yang dibahas. Ia menjelaskan masalah ini akan didiskusikan setelah ia kembali ke Jakarta pada sidang berikutnya dengan mengundang Direktur Utama PT SWPI dan Kementerian Lingkungan Hidup. Dirinya juga menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk menghakimi, namun hanya mendengarkan aspirasi masyarakat dan bersama stakeholder dan pimpinan perusahaan untuk mencari solusi terbaik tentang harapan dan keinginan masyarakat di sini. Selain itu, keinginan perusahaan juga harus diakomodir karena hanya PT SWPI satu-satunya perusahaan yang menanamkan modal di Kepulauan Yapen, sehingga adanya persoalan hukum masa lalu yang belum terselesaikan. Tetapi harus disadari bahwa PT SWPI tidak mempunyai tanggung jawab manajemen terhadap persoalan masa lalu karena sudah dibeli melalui negara dengan format lelang dan merupakan manajemen baru, sehingga perusahaan ini harus dilindungi dengan mengikuti semua aturan-aturan, terutama tentang lingkungan hidup yang menjadi sorotan dunia, ungkapnya. Kita di sini bukan untuk menghakimi, tapi hanya mendengar aspirasi masyarakat. Kemudian kita akan elaborasi itu semua. Kemudian kita bersama-sama dengan stakeholder, tentunya kementerian dan pimpinan perusahaan ini untuk mencari solusi terbaik. Solusi terbaik tentang harapan keinginan masyarakat di sini. Kemudian kedua, bagaimana keinginan perusahaan yang kita juga harus mengakomodir. Karena memang di Kepulauan Yapen ini baru satu-satunya perusahaan yang menanamkan modal. Di kabupaten ini hanya baru SWPI yang dulunya Kodeko. Tapi kemudian Kodeko pilot, lelang, mereka beli, kemudian sekarang mereka melanjutkan. Tapi dengan manajemen baru. Sehingga ini ada persoalan-persoalan hukum yang lalu yang belum terselesaikan. Tetapi kita harus dudukkan bahwa mereka tidak mempunyai tanggung jawab manajemen terhadap persoalan masa lalu. Karena sudah diambil alih negara, kemudian mereka beli melalui mekanisme formal lelang yang baru. Dan ini manajemen baru. Sehingga perusahaan ini pun kita harus melindungi dia, tetapi melindungi dalam arti dia harus mengikuti semua aturan-aturan, terutama tentang lingkungan hidup ini, karena ini kita sedang disoroti oleh dunia tentang pencemaran lingkungan, tentang lingkungan hidup, dan kemudian hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia termasuk hak ekosok yang sekarang terjadi ini kan. Tentang ekonomi, sosial, budaya, masyarakat yang ada di situ. Jadi saya pikir ini bersama-sama dengan Pak Bupati dan Forkompinda, ada Pak Dandim, kemudian ada OPD yang berkaitan langsung dengan masalah ini. Dan tadi kita sudah dengar semua. Nah, mudah-mudahan dan ini menjadi tanggung jawab moral saya sebagai anggota DPD dari daerah Papua. Kebetulan saya berasal dari sini dan saya diberikan kepercayaan sebagai Ketua Komite 2 DPD RI yang memang membidangi masalah ini.
saya akan upayakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, terima kasih. Ini 2019. Ya, yang terbaru terakhir. Jadi bisa compare saja untuk menjadi paham. Saya bukan penting ini. Kompromi nanti kita apa solusi selanjutnya bisa Pak Ali. mengakomodir masyarakat. Kalian Ali, kita kurangi pamit limbah. ya. Karena limbah ini tidak bisa dihukum, itu sudah terjadi pencemaran. Tinggal tingkat pencemaran sampai sejauh mana kita lihat.